Aku menjadikan dunia luar sebagai hal yang paling menyenangkan. Karena di dalam rumahku banyak kejadian yang sangat pilu. Rumahku bukan lagi tempat yang nyaman, bukan juga tempat pemberian cinta dan kebahagiaan. Sekarang, rumahku adalah tempat di mana air mata berasal. Ingin kuurai semua air mata untuk menjalani kehidupan tanpa kasih sayang. Tidak hanya berpisah, tapi juga memberikan bekas luka. Aku adalah salah satu orang yang harus berdiri di tengah reruntuhan untuk menahan perasaan kecewa akibat kehancuran. Aku baik-baik saja. Percayalah, tubuh lemahku ini masih sanggup untuk menerima kehidupan tanpa kasih sayang dan menerima kekerasan yang membuatku trauma yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rosalukiana, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Teman-teman semua, pasti kalian sudah menyimak video sebelumnya. Video sebelumnya berisi tentang curhatan anak broken home. Kalian tahu apa itu broken home? Broken home adalah kondisi di mana ketika sebuah keluarga mengalami keretakan yang berujung pada perpisahan atau perceraian. Perpecahan dalam struktur keluarga ini tidak hanya memberi dampak pada pasangan suami istri, tapi juga kepada anak-anak mereka. Perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia. Saat ini, perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat. Jika kita lihat berita yang beredar di berbagai media sosial, banyak sekali kasus perceraian orang tua, terutama perceraian di kalangan public figure. Akibat dari keegoisan orang tua inilah yang nantinya akan berimbas buruk pada kelangsungan hidup seorang anak. Perceraian memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Secara psikologis, dikenal ada dua jenis kebutuhan dalam diri individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis. Kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis menyangkut hal-hal yang terkait dengan kondisi fisik pribadi atau jasmani setiap anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tuanya, terutama anak yang usianya masih di bawah umur 13 tahun, yang mulai bisa merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Tentu, hal ini menanamkan trauma yang sangat dalam dan sangat membekas. Bagi seorang anak, remaja atau usia dewasa pun akan menjadikan kejadian tersebut sebagai bencana yang sangat menekan batin. Mereka akan merasa terus-terusan tertekan, tidak nyaman, menangis, sakit hati, terganggu, dan merasa kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini nantinya yang akan berdampak pada kesulitan belajar yang dialami seorang anak di sekolah, sehingga menjadikannya sebagai salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar, dan layak memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari seorang konselor. Konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Para konselor membantu kliennya untuk melakukan konseling. Apabila ternyata masalah yang dialami klien terlalu berat dan terlalu mendalam, maka konselor akan memberikan rujukan untuk pergi ke psikiater atau psikolog. Dalam kasus ini, konselor mempunyai peran penting dalam penanganan pengembalian semangat belajar anak yang memiliki latar belakang keluarga broken home, yaitu mencegah lahirnya anak yang berkepribadian buruk dengan mengajak orang tuanya untuk tetap bertanggung jawab dalam pertumbuhan kepribadian seorang anak, serta melakukan konseling atau menangani anak-anak yang sudah memiliki kepribadian buruk. Sebagai langkah terapi atau penyembuhan terhadap anak yang sudah menjadi korban broken home, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang konselor dalam proses konseling, yaitu fokuskan tahap pertama untuk membangun hubungan baik dengan anak. Hubungan yang terbangun nantinya akan mempermudah konselor masuk dalam dunia anak, sehingga mempermudah untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Pada tahap berikutnya, usahakan untuk masuk lebih dalam untuk menyimak ke dalam proses cara berpikir dan perasaan anak tersebut. Berilah penghargaan pada setiap kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dan selalu katakan hal-hal yang positif mengenai kedua orang tuanya. Saat proses konseling berlangsung, seorang konselor harus tetap melakukan pembicaraan dengan orang tua anak untuk melihat apakah kondisi anak telah mencapai tujuan konseling dan bisa dikatakan sembuh dari rasa trauma akibat perceraian orang tuanya. Berangkat dari fenomena di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa
konseling untuk anak korban broken home sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan anak dalam proses kegiatan belajar mengajar, agar anak tidak mengalami kesulitan belajar dan mampu berkembang dengan semestinya, sesuai kemampuan dan potensi yang ada dalam diri seorang anak. Seorang anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun anak broken home yang notabene tidak mempunyai keluarga yang lengkap. Maka, pesan untuk para orang tua, jika kalian berpikir bahwa perceraian atau perpisahan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi masalah, hal itu akan mempengaruhi kehidupan pernikahan kalian. Jadi, berpikirlah lebih positif dan optimis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.